Makanya judulnya di sini mengabadikan dunia dan akhirat. Sebetulnya amal soleh kita itu bisa dirasakannya di dunia juga, bukan hanya pada saat mati. Kalau saya seorang dokter, saya mempelajari ya, mengetahui tentang mekanisme cara pikiran bekerja, kemudian emosional bekerja, perasaan bekerja. Ternyata rasa bahagia itu adalah suatu kondisi di mana otak kita dibanjiri oleh suatu hormon yang namanya endorfin. Dan endorfin itu akan muncul pada saat kita memberi, pada saat kita membuat kebaikan. Jadi kalau tadi ibu tadi itu itu pecandu ya, udah pecandu wakaf, pecandu infak. Ya makanya udah nggak, dia bilang nilai saya miliar-miliar itu nggak sebanding dengan perasaan beliau. Memahami maksudnya ini, maksudnya pelan-pelan saya ini kan. Jadi dia udah menjadi pecandu beramal soleh, pecandu untuk berwakaf, karena kenikmatan wakaf pada saat berwakaf sudah menjadi suatu yang kebutuhan bagi dirinya. Jadi dia mencari, kemudian dia untuk beramal soleh, salah satunya adalah dengan berwakaf. Nah ini mestinya kita mungkin yang bukan ahli ilmu, dalam artian bukan ahli agama, ya jalan menuju surga Allah itu kan banyak ya. Bagi yang punya harta ya dengan hartanya. Bahkan sebenarnya kalau di dalam kaidahnya yang saya pahami tentang masalah kebaikan itu bukan tentang nilai uang berapa yang kita berikan, tetapi berapa persen dari uang, dari aset yang kita punya yang kita bagikan. Karena bagi seorang mungkin kayak ibu tadi itu puluhan miliar, sementara asetnya adalah ratusan miliar, ya akan mungkin lebih hebat nilainya orang yang cuma punya 10 juta tapi 9 juta diwakafkan. Karena rasionya bukan soal masalah besarnya. Dan orang-orang, artinya orang-orang yang mohon maaf ya, mungkin keadaan ekonominya pas-pasan pun bisa merasakan kenikmatan yang ibu tadi rasakan. Tidak harus menjadi kaya dulu seperti ibu tadi itu. Tetapi bagaimana kebiasaan kita untuk beramal soleh itulah menjadi pemicu endorfin di otak kita. Masya Allah, kira-kira mau nggak Bapak Ibu sekalian untuk punya kenikmatan seperti itu, punya kebahagiaan seperti itu? Ya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala karena semua itu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya di sini kita bisa hanya untuk memicu ya, menjadi inspirasi. Ya mudah-mudahan seperti itu. Makanya ini kedoksaan harta ini yang menjadi problem salah satunya. Tuh, next slide. Ya, dalam surat Al-Anfal ayat 28, harta ya di sini saya menekan pada hartanya, dan anak itu adalah sesungguhnya adalah cobaan. Jadi jangan berbangga-bangga dengan harta, itu adalah cobaan. Tapi di dunia ini cobaan yang dicari-cari ya harta itu, betul nggak, Bapak sekalian? Jadi cobaan yang dicari-cari ya harta itu. Padahal kalau kita mengingat dalam surat Al-Anfal ini sebenarnya harus hati-hati gitu dengan cobaan yang satu ini, karena banyak orang tergelincir di cobaan yang satu ini. Pada saat dia miskin, mungkin dia banyak beramal soleh, banyak beribadah, banyak berzikir, banyak sholatnya ditambahin sholat sunnahnya dan sebagainya. Tetapi pada saat sudah banyak harta, sibuk untuk mengurus harta. Karena saya rasakan itu. Ternyata semakin banyak harta, kita semakin sibuk harus mengurus harta kita. Betul nggak, Bapak Ibu sekalian? Karena nggak mungkin harta kita tanah udah beli, kemudian didiemin aja, rumpuhnya tumbuh. Ya harus dibabat. Nggak dibenteng, diambil orang. Yang muncul apa? Rasa was-was dalam diri kita. Jangan-jangan tanah kita diambil orang ya, karena nggak ada batasannya. Ya rumah juga kalau nggak diurus, punya rumah lebih dari 1, 2, 3, 4, 5, kosong rumahnya, hancur, nah, nggak diurus. Jadi itu menjadi pemikiran kita, menjadi beban kita. Akhirnya karena sibuk ngurusin harta itu, karena khawatir, ya akhirnya ibadahnya, amal solehnya menjadi kurang atau hilang malahan. Itu masih mending begitu. Tapi kalau hartanya dengan kita megang uang itu untuk buat maksiat tuh, itu jalan yang paling mudah. Minimal flexing. Kalau sekarang lagi di zaman flexing ya. Ya ria, nunjukin, apalagi zamannya Facebook, Instagram, kemana-mana difotoin terus. Itu orang Indonesia ternyata punya itu, ada penyakit baru, penyakit selfie.
sampai ditegur tuh di Masjidil Haram. Karena ternyata orang Indonesia ini selfie terus, bukannya ibadah tapi selfie terus. Kalau menurut saya, gara-gara dia punya harta HP itu, nah bayangkan hartanya cuma HP aja, HP bagus aja, itu sampai mengurangi ibadahnya di Masjidil Haram, di depan Ka'bah. Berarti gagal dia dikasih amanah HP. Amanahnya cuma HP. Coba kalau dia amanah kayak ibu tadi, puluhan miliar, mungkin lebih gagal lagi kita barangkali seperti itu. Nauzubillah min dzalik ya. Nah ini ya, inilah kerisauan yang mungkin saya rasakan, kita sama-sama berbagi di sini. Mungkin di antara jemaah di sini juga ada merasakan hal seperti itu. Ya, next. Jadi ini dalam surat At-Taghabun juga sama ayat 15 ya, bahwa harta dan anak juga adalah cobaan. Ini Allah udah memberi isyarat-isyarat ini kepada kita. Hati-hati sama harta adalah cobaan. Jangan bangga. Makanya kalau kita lihat tadi, kalau saya melihat perilaku ibu tadi sama perilaku Solehati ya, hartanya nggak ada di sini, hartanya di genggam tangan, jadi digunakan untuk kebaikan. Kalau harta masuk ke dalam hati, menjadi milik kita, itu celaka. Ya, kita akan dikendalikan oleh harta tersebut. Tapi hartanya ada di tangan, bukan di hati dan pikirannya. Jadi gampang sekali dia buat. Ya, next. Nah, ini ada suatu konsep ujian ya, yang mungkin ada statement. Ternyata mal atau harta itu ternyata itu adalah tergantung kepada yang jadi kemiskinan adalah ujian, harta adalah ujian, kesempitan adalah ujian, kelapangan adalah ujian. Jadi semua sebenarnya ujian. Kemiskinan juga ujian juga, kekayaan juga ujian juga. Tapi yang paling orang nggak sadar itu, coba deh kalau kita dikasih harta misalnya, dapat dari mana, atau usaha terus mudah, langsung berhasil dulu. Kita pikir itu Allah memberikan apa, Mbak? Allah memberikan berkah, Allah menyetujui, Allah menyukai kita. Betul nggak kira-kira Bapak Ibu sekalian? Kita pikir Allah itu berdasar kita usaha, kita matematika kemudian lancar, itu Allah senang sama kita. Nah ini yang maksudnya kita sama-sama ingat lah, untuk diri saya sendiri. Hati-hati, ini suka lupa. Tapi kalau kita dikasih kesulitan, bisnis ternyata ditipu, wah ini ujian, betul nggak? Langsung kita bilang ini ujian, sehingga kita kemudian berzikir ya, kemudian sholat, memohon ya Allah tolong lepaskan dari ujian ini ya Allah, susah banget bagi aku ya Allah, berat banget ini. Tapi begitu dikasih harta, alhamdulillah bukan begini, bukan alhamdulillah dalam pengertian segala puji bagi Allah, bukan, tetapi bangga bahwa saya lulus, saya diridhoi Allah, minimal lulus. Jadi udah lupa sama Allah, ini karena saya kerja keras ini. Coba kalau saya nggak kerja keras, karena saya disiplin ini, langsung gagal kita. Nah ini mungkin harus kita sadari. Baik ya, jadi ini mudah-mudahan ini awal maksudnya kenapa kita masalah harta ini, kita bahas pasal ini dulu. Sebab jangan sampai salah nanti di dalam menjalankan sikap terhadap harta. Next. Nah ternyata harta itu adalah kecenderungan. Mal itu dalam bahasa Arabnya saya kemarin coba baca di ini adalah kecenderungan. Kecenderungan apa? Nah ini tergantung yang megangnya ternyata harta itu. Maksudnya kecenderungan, kenapa mal itu dalam bahasa asalnya ada kecenderungan? Karena tergantung yang megangnya. Kalau yang megangnya itu baik, maka dia harta itu akan menjadi baik. Pada saat megangnya akhlaknya nggak bagus, imannya nggak bagus, agamanya nggak bagus, maka harta itu menjadi keburukan. Nah ini yang terjadi. Oleh karena itu kita mesti waspada gitu ya atas tipu daya setan tentang masalah mal ini. Karena salah satunya mal ini adalah cara setan untuk dengan mudah mengelabui kita ya. Next. Nah, di sini di dalam surat Al-Imran ayat 82 Allah menyatakan bahwa kita ya sekali-kali kamu tidak akan sampai pada kebaikan sehingga kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Nah, dari surat ini sebenarnya wujud daripada bagaimana kita betul-betul dapat kebaikan sempurna adalah pada saat kita
Ya, mensudahkan harta yang kita cintai. Artinya cinta itu apa? Bukan kalau baju, bukan baju yang buruk gitu ya. Baju itu baju yang bagus kita berikan. Nah, tadi yang ibu tadi menurut saya sama Soleh Atiyah itu sudah sampai derajat situ. Sehingga makanya saya bilang tadi kalau saya bisa takut gara-gara dihisab. Tapi kalau ibu tadi dia sudah mendapatkan ini kelihatannya. Jadi beliau sudah mewakafkan atau menafkahkan harta yang dicintainya sehingga dia mendapatkan kebahagiaan. Bukan ketakutan lagi. Makanya ketawa-tawa dia senyum saja gitu ya. Bahagia yang dia dapat. Jadi bukan takut. Kalau saya masih takut, saya mengulang-ulang yang Soleh Atiyah itu, saya khawatir karena belum semua harta saya wakafin. Lagi dalam proses. Rencananya semuanya. Tapi lagi dalam proses. Saya kawal dulu anak saya kawal dulu istri saya karena mendapat perlawanan. Ya alhamdulillah sekarang sudah mulai mengerti. Ada lagi nanti masalah hukumnya, hukum Indonesia dan sebagainya yang harus kita pahami. Karena kalau tiba-tiba serta-merta wakafkan tanpa ilmu, tiba-tiba kejerat masalah wakafnya ini. Contohnya, saya wakafkan, penerima manfaatnya adalah si A begitu. Begitu si A, maka hasil dari wakaf ini hanya dia yang boleh pakai. Taunya si A nya meninggal, jadilah hartanya bingung dikasih ke siapa? Karena akarnya adalah hanya si A, pada si A umurnya terbatas. Akhirnya harta aset wakafnya nganggur, nggak berguna. Nah karena nggak ada ilmunya, harus ilmu dulu. Nah sehingga prosesnya panjang. Ada undang-undang tentang wakaf di Indonesia, undang-undang tahun nomor 41 tahun 2004. Itu undang-undang udah lama banget tahun 2004. Itu banyak hal-hal yang nggak terakomodir tentang permasalahan wakaf kekinian. Sehingga kita waktu menempatkan hukumnya, waktu kita menempatkan bagaimana bentuk daripada wakaf ini, itu tidak ada naungan hukumnya. Nah itu permasalahan. Oleh karena itu pada saat nanti berwakaf, itu kita harus konsultasi. Kalau memang nggak belajar sendiri, berarti konsultasi. Kemana? Ke Dewan Dakwah ya, tadi ya. Ke Dewan Dakwah nanti. Insya Allah di sini ada konsultan-konsultan yang sudah ikut pelatihan-pelatihan sudah. Saya kemarin ikut pelatihan sertifikasi dengan Ustadz Sonaji ini ya di Bandung ya saja. Nah jadi di sana kita akan diskusi bagaimana akadnya, tujuannya apa dan sebagainya. Atau mengikuti program yang sudah dibuat oleh Dewan Dakwah. Kalau itu clear. Jadi dari bagaimana wakafnya bagaimana, disalurkannya kemana, itu biar nadirnya Dewan Dakwah lah yang nanti akan menyalurkannya kemana. Jadi kita yang wakif ini nggak usah bingung, nggak usah ikut belajar pelatihan dulu ya, karena ke pelatihan agak cukup lama memang. Tapi dengan konsultasi nanti kita bisa akan ini kan, ya. Itu kalau yang kecil-kecil. Tapi kalau saya mewakafkan perusahaan saya yang asetnya 10 miliar, penghasilannya 3 miliar 1 tahun, nah itu kayaknya harus konsultasi khusus itu. Karena jangan sampai nanti akad wakafnya ternyata menyulitkan untuk kedepannya. Paham ya, Bapak Ibu sekalian? Baik, nah terus next. Nah ini beberapa ayat Quran yang juga membuat kita jadi, aduh saya bilang ini Masya Allah gitu, ya Allah berdoa mudah-mudahan, karena mudah-mudahan dengan ayat ini kita sangat diingatkan kembali bahwa ternyata orang-orang ya yang sudah pada meninggal itu dia yang dipermasalahkan tentang amal solehnya. Dulu kok amal solehnya sedikit banget gitu, jadi minta dikembalikan. Ya di sini dikatakan dari mereka yang sudah kembali, ya Tuhanku kembalikan aku ke dunia agar aku berbuat amal soleh. Ya Allah, ini ngingetin kita ini. Kita sebenarnya ngingetin ini. Orang yang sudah mati pun bukan tentang sholat yang dia, tapi amal soleh. Nah, sholat bagian dari amal soleh yang wajib. Nah, amal soleh yang lain, yang saat ini kita sayang punya uang cuma sejuta-jutanya gitu ya. Kemudian, aduh beliin apa nih? Beliin HP aja. Masya Allah habis HP-nya rusak. Kenapa nggak sebagian kemudian diwakafkan sehingga abadi? Makanya judulnya itu strategi mengabadikan harta di dunia akhirat. Maksudnya kita harus tahu. So kalau kita infak, ini bedanya dengan wakaf nanti. Infak, saya infakkan ke Dewan Dakwah sebagai pengelolanya. Kemudian dipakai beli beras. Berasnya kemudian dikasihkan ke orang. Dapat pahalanya, tapi satu kali. Nggak terus-terusan. Makanya beda dengan wakaf. Wakaf itu adalah syariah yang istimewa bagi orang istimewa, katanya begitu. Saya disampaikan oleh ustadz saya itu, ini syariat yang istimewa untuk orang istimewa. Karena mereka kalau tahu betapa hebatnya pengaruh wakaf itu,
maka nggak ada seorang pun yang nggak berwakaf sebetulnya. Karena kalau berinfak tadi sekali pakai habis sudah. Kalau wakaf si nazir, si pengelola harus berusaha bagaimana untuk berulang-ulang pahalanya. Nah, berulang-ulang pahalanya, bahkan sampai kita mati pun dia berkewajiban untuk terus memanfaatkan aset-aset tersebut, sehingga kita meninggal pahalanya mengalir terus. Mau kira-kira? Nah, insya Allah seperti itu. Nah, next. Nah, ini juga ya bahwa tidak ada kesempatan baginya untuk beramal saleh selain di dunia ini, karena pada saat kita meninggal dunia maka akan terputuslah amal kita kecuali 3. Apa itu berarti? Sedekah jariyah. Sedekah itu ada wakaf, Pak, sebenarnya ulama wakaf. Yang kemudian ilmu yang bermanfaat dan anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Hanya cuma itu. Jadi saya sih sekarang orientasinya ke situ aja lah. Saya belajar agama untuk jadi ahli ilmu nggak mungkin rasanya. Ya udah, saya belajar kebetulan dikarunia harta, ya harta itu yang akan digunakan. Yang kedua ilmu ya seperti ini. Saya senang sebenarnya Tat, kalau diundang-undang kayak gini Tat. Ini investasi saya sebenarnya. Jadi saya diundang ke sini suruh ngomong. Saya senang. Kenapa? Karena barang siapa menginspirasi orang lain untuk mengeluarkan amal soleh, berbuat kebaikan, maka pahala orang tersebut kita dapat. Betul? Yakin dah dengan itu? Nah, insya Allah berarti kita itu senang harusnya berbagi ilmu, memotivasi, saling memotivasi dalam kebaikan. Ya, hari ini saya diberi kesempatan, terima kasih tadi sudah kesini. Saya pokoknya memotivasi diri saya sendiri dan jamaah sekalian untuk beramal soleh. Nah, begitu jemaah ini beramal soleh atas inspirasi kita, maka pahalanya tidak dikurangi sedikit pun. Jadi pulang dari sini ajakin tuh orang-orang untuk berwakaf. Ajakin orang berwakaf. Nanti kalau masalah ilmunya dan sebagainya, ajak aja ke sini ya. Ajak aja pelatihan di sini. Kalau nanti ada pelatihan wakaf yang kontinu, dan nggak tahu ini di depan-depan nanti kemarin kita ngobrol ya. Harusnya nanti ada suatu daurah wakaf. Karena kalau cuma seperti ini namanya ya hanya motivasi sebentar aja lah, membuka mindsetnya aja, hanya membuka gitu. Tapi untuk yang teman-teman di sini atau jamaah di sini yang ingin mengetahui lebih dalam lagi, ya dengan daurah wakaf itu. Nah, Ustadz Hafiz salah satu yang kemarin ikut pelatihan daurah wakaf dengan Ustadz Budi Azhari. Ya kan beliau malah menyampaikan juga ya mengenai masalah itu. Ya beliau kompeten lah di bidang itu. Kalau saya ini mungkin memotivasi lah utamanya ya. Cuma berbagi ilmu yang saya sudah dapatkan sedikit. Kalau ada kesalahan mohon dikoreksi ya. Oke, nah ini juga membuat dihantam lagi saya. Ternyata orang kaya 500 tahun selisihnya. Aduh, 500 tahun lagi. Dengan detail terus ditanyain satu persatu. Aduh, gimana caranya begini? Udah saya cari-cari, udah dapat bahasa gitu ya. Allah kasih karunia ke kita. Ada hadis ini ya. Jadi 500 tahun, bahkan Nabi Sulaiman ya di dalam salah satu kitab ya ini, bahwa Nabi Sulaiman ya terakhir masuk surga setelah seluruh para nabi dan rasul rentang waktunya 500 tahun. Nabi paling terakhir masuk surganya rentang waktunya 500 tahun juga. Waduh, kalau begini saya ini salah deh, ada yang salah kayak ini. Ya, karena paling kaya, paling berkuasa. Ya, nah inilah istilahnya yang terjadi. Oke, next. Nanti kita Nah, kemudian saya berpikir gini, cuma sekalian, kalau saya wakafin aset saya, harta saya, pertanyaannya gimana anak istri saya, ya kan begitu kan pertanyaannya. Kita bersedekah ke orang gitu kan, bersedekah ke dewan dakwah kemana gitu, wah, terus anak kita gimana gitu ya, Pak kok disedekahin ke orang lain, saya gimana gitu. Ternyata di dalam kaidah Islam, masya Allah, ini saya baru nggak ada namanya prioritas. Jadi keutamaan memulai sedekah itu dari yang menjadi tanggung jawab kita. Karena kalau kita suami, nah istri, anak dulu yang harus dipikirkan. Jangan kemudian karena ada ikut pelatihan wakaf, ilmunya nggak penuh, wah wakaf udah tak banget ilmunya. Kemudian anak istrinya melongo ya. Aduh, gimana nih? Gitu. Nah, ternyata bahwa ini Islam itu sangat kafah ya, menyeluruh. Jadi dipikirkan mengenai prioritasnya gitu. Dalam surat Ar-Rahman 6 Allah mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, ya hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ini yang intinya di situ. Jadi
kita dulu. Jadi jangan sampai kita berwakaf juga, ternyata kita nggak bisa makan. Nah ini yang harus kita ada skala prioritas. Gitu. Selesaikan dulu urusan pribadi, selesaikan dulu urusan keluarga, baru kemudian kita keluar. Nah ini menjadi pemikiran saya. Tadi saya juga nggak ngerti ini. Saya mau wakafin lah, semangat, saya wakafin semuanya gitu. Tapi kemudian saya diskusi dengan istri saya, dia agak sedikit ini, mau diwakafin semuanya gimana? Dalam hati saya, gimana apanya maksudnya? Udah khawatir dia nggak dapat warisan. Setelah begitu saya wakafin semuanya, berarti anak istri saya nggak dapat warisan. Itu permasalahannya. Tapi akhirnya saya bilang, nah kasihlah ilmu ini. Enggak, maksudnya saya udah belajar kok. Yang namanya wakaf itu adalah perubahan hak. Nah, nanti kita akan bicara perubahan kepemilikan dari kita sebagai pemilik kemudian menjadi milik Allah. Adapun mengenai manfaat, nah terserah wakif, terserah kita yang berwakaf. Nah, terus maksudnya apa hubungannya dengan tadi? Hubungannya adalah yang saya utamakan yang pertama mendapat manfaat daripada aset yang saya wakafkan itu adalah keluarga. Keluarga bukan hanya anak istri, cuci, cicit, cucut ke bawah semuanya pokoknya gitu loh. Selama harta itu masih ada, mereka itu berhak. Saya bilang gitu. Dalam hal apa? Dalam hal kebutuhan pokok. Jangan sampai ada anak istri saya nggak makan. Jangan sampai anak istri saya nggak punya rumah. Jangan sampai anak istri saya nggak bisa sekolah. Jangan sampai anak saya kalau sakit nggak bisa berobat. Jadi seluruh harta saya itu yang utamanya adalah untuk manfaat anak istri saya dan cucu cicit sampai ke bawah. Saya tanya begitu, gimana kalau begitu? Oh gitu. Oh ya udahlah kalau begitu mah. Nah, ya. Yang bedanya adalah tidak diwariskan. Karena hakikat daripada wakaf adalah merubah kepemilikan dari kita menjadi milik Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh dijual, tidak boleh dihibahkan, tidak boleh diwariskan. Manfaatnya terserah wakif. Yang tadi saya menyatakan manfaatnya untuk siapa? Untuk saya sendiri kalau saya masih hidup. Jangan sampai saya mau wakafin saya sendiri nggak bisa ngambil. Sebagaimana persepsi masyarakat selama ini, masa tanah udah diwakafin dipakai lagi sendiri, gitu kan? Betul nggak? Ternyata setelah diilmui boleh. Setelah kita belajar boleh. Asal yang nggak boleh itu begini, saya wakafkan tanah ini hanya saya yang boleh pakai, itu yang nggak boleh. 100% saya, anak istri saya nggak boleh. Nah tapi kalau saya dan istri anak saya atau istri saya dan istri saya saja itu boleh. Sebagaimana kita mau mewakafkan masjid, pertanyaannya boleh nggak kita sholat di masjid itu? Boleh gitu. Kok kalau masjid boleh, tapi kalau tanah dipakai yang lain, misalnya kok udah diwakafin kok dipakai lagi? Misalnya kita bangun rumah di atasnya, dia nggak tahu, masyarakat nggak tahu bahwa sirotnya, akadnya adalah maupun lainnya, penerima manfaatnya adalah saya dan keluarga saya dan masyarakat. Nah, pemahaman ini banyak orang yang nggak ngerti. Ujung-ujungnya gara-gara itu mungkin kita juga yang berwakaf juga ragu karena kita pikir gimana anak saya. Makanya anak kita begitu dijelaskan mengenai masalah itu dia bilang oke, Bi, gitu ya. Istri saya juga oke, Bi, ya untuk kamu lah. Dan saya bilang saya berwakaf ini, nih perhatikan, saya bilang saya berwakaf ini saya sebutkan nama anak istri saya, nama orang tua kita, dari istri saya, dari saya sendiri, keluarga saya sendiri, anak-anak saya, pahalanya sama seperti saya berwakaf ini. Di mana kerugiannya? Iya, nggak ada yang rugi. Di mana kerugian? Saya bilang. Jadi saya yang capek-capek nyari duit, kemudian pahalanya mereka yang ngambil, tapi saya nggak dirugikan, bukan? Enak begitu, bukan? Nah makanya tadi dikatakan syariat wakaf ini adalah syariat yang istimewa bagi orang-orang yang istimewa, yang memahaminya. Nah Allah beli syariat ini luar biasa gitu. Next. Nah ini pemahaman tentang wakaf. Saya dulu tadinya begini, wakaf itu 3M, masjid, madrasah, makam gitu. Sehingga saya apa yang harus lakukan sebelum tahu ini? Ya saya sudah aku aja, infak aja, infak gitu. Hanya itu saja yang saya lakukan. Maka kemudian saya diriin, karena pemikiran saya tadi 3M, saya diriin Kuta Al-Fatih di Kemiling itu, di atas di puncak itu, 0,5 hektar.
Kenapa? Karena pemahaman saya 3M. Jadi saya mesti punya tanah dulu, kemudian saya bangun pendidikan, cuma makam aja yang belum. Ya, jadi ada madrasah di itu, kemudian ada masjidnya juga. Nah ini saya mau wakaf masjid sekarang. Karena kemarin saya baru pulang dari Masjid Munjalan Al Mubarokan di Pontianak. Tahu ya, jemaah sekalian. Sama Ustadz Lukman Hakim. Ya, sama Usmu Yahya. Jadi di sana ada masjid. Jadi di sana tuh sebagai platformnya itu masjid. Jadi semua aset itu milik masjid. Nadirnya masjid maksudnya. Nadirnya masjid, kemudian dikelola oleh teman-teman di sana. Masya Allah berkembang. Salah satunya di Masjid Munjalan Al Mubarokan itu 1 bulan bisa menghimpun dana 15 miliar. 15 miliar bukan 15 juta. 1 bulan bukan 1 tahun. Pontianak dan menyalurkan 1000 ton 1 bulan beras ke seluruh Indonesia bahkan ke luar negeri. Wah, saya ngeliat itu, waduh, saya stres lagi. Jadi kalau saya orangnya stres, waduh, saya belum apa-apa ya, masya Allah gitu ya. Saya kesana 5 hari kemarin ikut keliling-keliling, termasuk pendistribusian daripada beras, telur dan sebagainya. Waduh, ternyata banyak orang yang hari ini makan aja nggak bisa, makan cuma nasi doang. Para santri-santri itu yang gratis di situ. Waduh, tempatnya ya Allah, tempatnya benar-benar apa adanya. Jadi itu, aduh, rasanya gimana ya perasaan kita nih, gitu. Nah, alhamdulillah kita dikasih perasaan seperti itu. Yang sampai perasaannya dablek gitu ya. Ada orang begitu, kita nggak ada. Tapi pada saat kita tadi, pada kita kebantu, ada bahagia gitu loh. Bantu ada bahagia, alhamdulillah gitu ya Allah. Yang mudah-mudahan terus dikasih taufik hidayah untuk terus beramal soleh ya. Dan nanti di akhirat tadi yang ditanyakan cuma itu, yang dikhawatirkan oleh orang-orang yang udah meninggal juga itu ya tentang masalah amal soleh itu. Mudah-mudahan jemaah di sini semua dikasih taufik hidayah Allah Subhanahu wa taala untuk beramal soleh sebanyak-banyaknya ya. Amin ya rabbal alamin. Nah, kemudian yang ada dalam diri saya tentang wakaf juga, bila aset sudah diwakafkan, kita atau saya dan keluarga itu nggak boleh ngambil manfaat, itu kan yang terjadi. Saya ragu banget, saya nanya ini beberapa kali ke Ustadz Budi nih, Tat, ini boleh nggak kalau saya wakafin atau saya ngambil manfaatnya? Ya boleh, kata dia. Wah, belum percaya saya sebelum ikut daurahnya. Dan berarti masih ragu, bukan saya sama beliau, tapi saya ragu. Setelah beliau ngasih tentang penjelasan tentang pelatihan wakaf atau daurah wakaf itu, baru saya yakin ternyata dari mazhab ini begini, dari mazhab ini begini. Jadi 4 mazhab dibahas semua, berbagai mazhab. Nah, jadi kita ngerti rupanya seperti ini ya. Insya Allah berarti benar kalau gitu, karena kalau enggak kita diilmui, masyarakat ngomong kan tadi kan, masa sudah diwakafin dipakai sendiri langsung goyah gitu ya. Waduh, ya juga ya gitu. Gimana? Ternyata enggak, karena ada satu sahabat yaitu Sayyidina Umar bin Bakar, itu mewakafkan rumahnya untuk anak-anak perempuan yang janda. Jadi yang anak laki-laki nggak dapat. Boleh begitu? Boleh gitu, seperti itu. Kan ada contohnya. Kemudian ragu apabila saya diwakafkan, nah ditelantarkan sama pengelola nazir. Ya, misalnya saya mau wakaf, kita sampaikan kepada ya nazirnya misalnya manalah lembaga X gitu misalnya gitu ya. Tapi disalahgunakan. Saya pikir kalau saya kasih ke sana, saya belum dapat yang bisa dipercaya gitu. Karena banyak yang apalagi dengan kasus kemarin ya, ada lembaga filantropis ya kan, yang udah menghimpun dana sampai 5 triliun, itu ternyata Masya Allah mobilnya Pajero 700 juta gitu ya, gajinya yang gede-gede 7 juta, 10 juta gaji-gaji pegawainya itu. Saya sih nggak bisa ngejudge bahwa itu nggak bener. Cuma perasaan saya kalau sebagai jadi wakif agak ragu aja gitu ya. Ya, jadi kita mesti, jadi sehingga di situ saya pikir kalau seperti ini gimana? Akhirnya setelah belajar ilmu wakaf, ternyata ya nazir itu bisa kita sendiri. Aneh kan? Nazirnya kita aja, nggak usah lembaga-lembaga lain. Tapi kalau cuma 10.000 ya nazirnya jangan kita lah, rasanya orang lain aja lah nazirnya. Susah banget ngelola 10.000 ya, kalau nggak dikumpulin nggak bisa kan. Tapi kalau tadi kita mewakafkan perusahaan senilai 10 miliar dengan laba bersih 1 tahun 4 miliar. Wah, ini mesti hati-hati. Kenapa? Kalau kita serahkan pada nazir, belum tentu nazir yang lain, belum tentu nazirnya bisa mengelola perusahaan itu, betul nggak? Begitu kita kasihkan nazirnya itu, pengelolanya itu orang lain, ternyata bukan maju, turun. Makanya salah satu wakaf sekarang masih hidup orangnya,
Ar-Raji ya, di Saudi Arabia. Wah, itu perusahaannya luar biasa besar sekali. Beliau hampir semua hartanya setelah dibagi dengan keluarganya sebagian, kemudian beliau wakafkan semua hartanya itu, dan nazirnya adalah beliau dan timnya, karena harus mengurus perusahaan yang sangat besar di Saudi Arabia gitu, yang mungkin nazir kecil nggak akan sanggup untuk mengelolanya itu. Jadi mulai muncullah saya, oh begitu gitu ya. Nah, sehingga Ustadz Budi bagi wakif kakap gitu, itu kemudian langsung berkonsultasi dengan beliau, yang dianjurkan beliau ikut pelatihan wakaf, kemudian beliau lah jadi nazirnya gitu loh. Cukup kutalapatinya menjadi mauquf alaihi aja lah, penerima manfaatnya aja. Jadi suka menerima manfaatnya aja.